ketika kita sedang membaca Al-Quran, kemudian datang atau lewat di sekitarnya orang yang memiliki kemuliaan, ya, kemuliaan, keistimewaan, mungkin berilmu, atau orangnya soleh, atau dia sepuh yang menjaga dirinya dari keburukan, kemaksiatan, alias sepuh, ahli musola, ahli masjid, atau dia punya sesuatu yang dihormati karena pemimpin wilayah, misalnya pemimpin wilayah atau orang tua atau selainnya. Lah gimana? Ya nggak apa-apa berdiri. Di saat kita membaca Al-Quran itu sambil berdiri, menghormati, memuliakan orang yang alim, orang yang soleh, atau orang yang tua yang memang istiqomah dari dulu, masjid, musola dan lain-lain sebagainya, atau orang tua kita, atau pemimpin dalam lingkungan kita, wilayah kita. Ini nggak apa-apa berdiri. Berdirinya untuk apa? Menghormati dan memuliakan. Berdirinya untuk memuliakan. Bukan karena riya. Bukan karena riya, juga bukan karena pura-pura mengagungkan. Jadi benar-benar berdirinya untuk memuliakan. Bukan karena riya atau bukan memuliakan karena yang lainnya. Seperti memuliakan karena duitnya, karena kaya. Bukan. Tapi karena berilmu, karena soleh, karena orang tua dan semisalnya, itu boleh. Bahkan itu sunnah. Karena itu diceritakan Imam Malik. Imam Malik itu kalau ngajar, ibunya lewat, berhenti ngajar berdiri. Di sana loh ibunya lewat, berhenti ngajar berdiri. Ibunya sudah lewat baru beliau duduk. Nah, begitu memuliakan orang tua. Nggak apa-apa. Baca Quran, ibunya lewat berdiri, atau orang tuanya lewat berdiri, nggak apa-apa. Bahkan itu adalah sunnah. Karena apa? Kesunahan itu ditetapkan dengan berdirinya. Ya. Berdiri untuk memuliakan dari perbuatannya Rasulullah, juga perbuatannya para sahabat di hadapan Nabi. Para sahabat ketika membaca Al-Quran, Nabi datang, mereka berdiri. Nah, itu menunjukkan kesunahan. Begitu juga perbuatan para tabi'in dan orang-orang setelah mereka daripada para ulama as-salihin. Lah Imam Nawawi sendiri telah mengumpulkan masalah hal ini, berdiri, masalah berdiri itu dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam satu juz atau satu kitab, satu lembaran, seperti buletin atau yang semisalnya. Disebutkan di situ hadisnya, asarnya tentang kesunahan berdiri, kapan dilarang untuk berdiri. Kemudian kalau hadisnya itu dhaif disebutkan, diterangkan ini dhaif. Kalau hadisnya itu sahih disebutkan ini sahih. Kemudian menjawab orang-orang yang menyatakan dilarang berdiri ketika membaca Al-Quran untuk siapapun. Dijelaskan di situ oleh Imam Nawawi dengan sejelas-jelasnya dalam kitab At-Tarkhis bil Qiyam li dzawil fadli wal maziyah min ahlil Islam. Ini beliau memiliki karangan kitab khusus itu. Bukan seperti kitab ya, lembaran ya, seperti seperti kitab Risalatul Jami'ah, tipis gitu, membahas di situ tentang itu, kebolehan berdiri untuk orang yang memiliki kelebihan kemuliaan
min ahlil Islam, dari orang Islam. Namanya kitabnya itu At-Tarkhis bil Qiyam li dzawil fadli wal maziyah li ahli min ahlil Islam. Lah karena itu kalau kita nggak mengerti kita akan berdiri. Karena apa? Karena kayanya. Ini bahaya. Karena memuliakan seseorang karena kayanya atau berdiri untuk seseorang karena kekayaannya itu bisa menghilangkan 2/3 agama kita. Jadi 2/3 agama kita hilang. Nah, sekarang kan banyak orang ustadz yang datang, orang alim yang datang, nggak harus ngadeg. Wong sugih entek kok ngadeg nek enggon. Ngasih tempat. Oh, hebat. Duit lebih mulia di matanya yang berdiri. Di matanya yang berdiri. Tapi yang nggak berdiri nggak melihat kemuliaan dalam duitnya. Tapi di mata yang berdiri tadi itu memuliakan karena duitnya, berdiri karena orang kaya. Suruh berdiri, suruh duduk di tempatnya. Tapi ini orang alim yang mungkin ngajar anaknya, dia nggak berdiri. Ngajari anaknya belajar, bisa tahu hukum, nggak berdiri dia. Tapi ketika orang kaya yang datang berdiri, nah ini menghilangkan 2/3 agamanya. 2/3, bukan 1/3. Bukan 1/4, 2/3. Berarti tinggal berapa? Tinggal 1/3 lagi. Agamanya tinggal 1/3. Itu kalau baterai berarti sudah di bawah 30% itu. Rawan mati. Ya, kalau pakai internet ya paten ono internet ya. Kalau enggak cepat habis. Nah, akhirnya kamu butuh telepon nggak bisa. 2/3, makanya kita harus tahu kapan kita diperbolehkan berdiri, karena siapa kita diperbolehkan berdiri. Nah, dan itu termasuk apa? Akhlak, adab kita kepada orang yang memiliki kemuliaan. Nah, bagi orang yang memiliki keraguan di dalam sesuatu daripada hadis-hadisnya, falyutali'hu, maka hendaknya dia menelaahnya. Ragu hadisnya dhaif atau bukan, ini katanya dhaif, apa ini katanya sahih. Bukan dhaif tak. Telaah kata Imam Nawawi. Monggo ditelaah. Yajid ma yazulu bisyakun, insyaallah akan hilang keraguannya. Ya insyaallah taala wallahu a'lam.